Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah apresiasi drama. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjalani pembelajaran di tengah pandemi ini ya teman-teman. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 yang terdiri dari Ike Nurjana, Eni Kusuma Lafiah, Arif Funamas Firatu Afifah, dan Faruk Abdillah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan tentang penyutradaraan. Untuk selanjutnya, simak video berikut ini sampai akhir ya, kemudian ajukan pertanyaanmu. Materi yang pertama adalah sejarah penyutradaraan. Pada awalnya, di dalam pementasan drama tidak mengenal sutradara karena pementasan drama pada saat itu muncul dari sekumpulan pemain yang mempunyai gagasan untuk mementaskan sebuah cerita. Kemudian kapan lahirnya sutradara? Lahirnya sutradara itu dari proses mengajar atau proses peremajaan pemain dari para aktor yang telah memiliki banyak pengalaman tersebut mengajarkan kepada para aktor muda. Di dalam terminologi Yunani, sutradara disebut juga dengan didaskalos yang berarti guru, dan pada abad pertengahan di seluruh Eropa dikenal dengan istilah master. Pada tahun 1874 sampai 1890, seorang bangsawan dari Saxe-Meiningen mendirikan rombongan teater di Berlin. Saat itu dipentaskan 2591 drama di seluruh Jerman dan kemudian mengadakan tur ke seluruh Eropa. Dari banyaknya pementasan yang dilakukan tersebut, kehadiran seorang sutradara yang mampu mengatur dan mengharmonisasikan keseluruhan unsur artistik pementasan sangat dibutuhkan. Di dalam produksi rombongan teater Saxe-Meiningen menekankan kerja bersama antar pemain dengan giat berlatih untuk meningkatkan kemampuan berakting mereka. Di sini tidak dikenal bintang karena mereka menganggap bahwa semua unsur di dalam sebuah pementasan drama itu sangat penting. Model penyutradaraan yang dilakukan oleh Saxe-Meiningen tersebut diteruskan pada masa lahir dan berkembangnya gaya realisme. Andrei Antoni di Tokocis dengan teater Libre dan Stanislavski di Rusia adalah dua sutradara berbakat yang mulai menekankan idealismenya dalam setiap produksinya. Berhasil tidaknya sebuah pertunjukan dalam mencapai ukuran artistik yang diinginkan sangat tergantung dari kepiawaian seorang sutradara. Karena kedudukannya yang tinggi tersebut, seorang sutradara harus mengerti dengan baik hal-hal yang berhubungan dengan pementasan. Mereka mulai bekerja sejak merencanakan sebuah pementasan hingga pementasan tersebut dilakukan. Materi yang kedua adalah sutradara pada mulanya. Mengapa sutradara pada mulanya? Karena tak akan
ada karya teater tanpa seseorang yang menciptakan, mengkreasikan, dan mewujudkannya ke hadapan penonton. Dan sosok yang mewujudkan karya teater tersebut adalah sutradara. Namun, sutradara di sini bukanlah sosok sendirian yang berdiri sendiri, tetapi sutradara harus memiliki tim kreator yang disebut dengan tim proses kreatif teater. Di bawah kepemimpinan sutradara tersebut, mereka harus mengintegrasikan ke dalam suatu kolektivitas kreatif. Sutradara ini adalah seorang pemimpin di dalam kerja teater. Tetapi seorang sutradara ini bukanlah seorang pemimpin sebagaimana dalam sebuah organisasi pada umumnya. Selain mereka harus menjadi seorang pemimpin, mereka juga harus menjadi kreator, pendesain pementasan, koordinator, pelatih, manajer, guru yang melekat menjadi satu di dalam proses kerjanya menjadi sutradara. Materi yang ketiga adalah bekal awal sutradara. Menjadi seorang sutradara tentunya kita harus memiliki bekal awal atau pegangan awal untuk melaksanakan profesi tersebut. Berikut ini menurut Suharyadi bekal yang harus dimiliki oleh seorang sutradara. Yang pertama adalah seorang sutradara harus memiliki pengetahuan teater. Pengetahuan itu dapat diperoleh dari pengalaman seseorang menjadi pekerja teater atau menjadi aktor sebelumnya, atau dari pendidikan yang telah ditempuhnya, atau membaca buku-buku referensi tentang teater. Kemudian yang kedua, seorang sutradara harus memiliki kemampuan bersastra. Mengapa seorang sutradara harus memiliki kemampuan bersastra? Karena dalam naskah drama yang akan diproses dalam pertunjukan teater tersebut merupakan genre sastra. Jadi seorang sutradara di sini harus mampu menganalisis serta menginterpretasi naskah drama yang akan digarapnya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seorang sutradara haruslah mempunyai konsep. Konsep di sini adalah pandangan atau keyakinan, sikap tentang profesi sutradara tersebut. Konsep tersebut yang kemudian akan menuntun seorang sutradara dalam memikirkan dan memutuskan apa yang terbaik bagi proses kinerja penyutradaraan. Kemudian bekal yang keempat adalah seorang sutradara harus memiliki kemampuan manajerial. Sebagai seorang pemimpin, pastinya sutradara harus menjadi seorang manajer. Dialah yang merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi, memberikan solusi di dalam setiap permasalahan, dan mengontrol semua proses penggarapan pertunjukan teater. Kemudian yang kelima, seorang sutradara haruslah memiliki pengetahuan sosiopsikologi. Mengapa harus memiliki pengetahuan tersebut? Karena di atas panggung adalah refleksi dari sosial dan psikologis manusia. Akting, karakterisasi, dan sarana panggung tersebut merupakan simbol-simbol bermakna kontekstual. Kemudian selanjutnya menurut Prasetyo, yang harus dimiliki adalah sutradara harus menjiwai skenario. Artinya seorang sutradara harus benar-benar memahami sebuah naskah drama. Kemudian yang kedua adalah sutradara harus memiliki inisiatif, kreativitas, dan inovatif. Yang ketiga, sutradara harus paham benar karakter tim kerjanya. Kondisi tubuh tim harus diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah
sutradara harus mampu membangun struktur dramatisasi cerita yang berguna untuk mengolah emosi penonton. Di sini sutradara harus menguasai konsep 5C, yaitu close up, camera angle, komposisi, cutting, dan continuity. Materi berikutnya atau materi yang keempat adalah tipe-tipe sutradara. Berikut ini dikemukakan oleh Haryaman. Ada beberapa jenis tipe sutradara dalam menjalankan penyutradaraan. Yang pertama ada sutradara konseptor, yaitu sutradara yang menentukan pokok penafsiran, menyarankan konsep penafsirannya tersebut kepada pemain dan pekerja artistik yang lain. Tetapi pemain dan pekerja artistik di sini dibiarkan mengembangkan konsep tersebut secara kreatif. Mereka dibiarkan tetapi tetap terikat kepada pokok penafsiran yang telah diberikan tadi. Kemudian sutradara diktator, yaitu sutradara yang mengharapkan pemain dicetak seperti dirinya sendiri. Tidak ada konsep penafsiran dua arah. Karena di sini sutradara jenis ini mendambakan seni sebagai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, sutradara koordinator, yaitu sutradara yang menempatkan diri sebagai pengarah atau yang mengkoordinasikan segenap pemain dengan konsep pokok penafsirannya. Bahkan ia juga mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat. Kemudian sutradara paternalis, yaitu sutradara yang bertindak sebagai guru yang mengamalkan ilmu bersamaan dengan mengasuh batin para anggotanya. Teater di sini disamakan dengan padepokan, sehingga pemain adalah cantrik yang harus setia kepada sutradara. Sejak awal lahirnya sutradara jenis ini adalah sutradara yang paling banyak bermunculan. Di Indonesia sendiri, sosok sutradara paternalis inilah yang paling banyak mendominasi atau berkembang di dalam khasana teater daerah ataupun teater modern Indonesia. Selanjutnya, selain tipe-tipe yang disebutkan oleh Haryaman, ada juga tipe-tipe sutradara berdasarkan caranya yang disebutkan oleh Nuryanto. Yang pertama, berdasarkan cara mempengaruhi jiwa pemain ada dua, yaitu sutradara teknikus dan sutradara psikolog dramatik. Kemudian berdasarkan cara melatih pemain ada 3 tipe sutradara, yaitu sutradara interpretator, sutradara kreator, dan sutradara gabungan interpretator dan kreator. Kemudian yang ketiga berdasarkan cara penyutradaraannya, yaitu cara diktator atau cara Gordon Craig. Kemudian yang kedua cara laissez-faire. Materi yang selanjutnya adalah tugas sutradara. Di dalam drama tradisional, sutradara disebut juga dengan dalang. Tetapi peranan sutradara di dalam teater tradisional ini tidak dianggap penting dibandingkan dengan sutradara di dalam sebuah pentas teater modern. Hal tersebut dikarenakan seluruh pementasan teater modern adalah tanggung jawab seorang sutradara. Sedangkan di dalam pementasan drama tradisional, sutradara hanya diberikan instruksi secara garis besar. Berikut ini dikemukakan beberapa tugas pokok sutradara menurut Suharyadi. Yang pertama adalah memilih naskah.
karena di dalam teater modern tersebut kehadiran naskah merupakan elemen yang sangat penting. Berikut ini sutradara dalam memilih sebuah naskah harus memiliki pertimbangan, yaitu mengapa naskah tersebut dipilih dan bukan yang lain, apa yang hendak disampaikan melalui naskah tersebut, dan dengan cara pengucapan dan gaya yang bagaimana naskah tersebut akan disuguhkan kepada penonton. Kemudian tugas yang kedua adalah menganalisis naskah. Menganalisis naskah di sini dibagi menjadi 3, yaitu analisis dasar, yaitu telaah struktur naskah drama. Kemudian interpretasi. Interpretasi di sini adalah hasil analisis dasar yang telah dilakukan, tetapi telah mengalami penyesuaian artistik yang telah digagas oleh seorang sutradara. Kemudian yang ketiga adalah konsep pementasan. Hasil dari analisis dasar dan interpretasi yang telah dilakukan adalah konsep pementasan. Di dalam konsep ini sutradara menjelaskan secara lengkap mengenai cara menyampaikan pesan yang berkaitan dengan pendekatan gaya pementasan dan pendekatan gaya pemeranan. Kemudian selanjutnya tugas yang ketiga yang harus dilakukan oleh seorang sutradara adalah memilih pemain atau melakukan casting. Yang harus diperhatikan di dalam sebuah pementasan teater memiliki beberapa kriteria di dalam melakukan pemilihan pemain. Yang pertama adalah melihat fisik, ciri wajah, ukuran tubuh, tinggi tubuh, ciri fisik tertentu, kecakapan, kesiapan tubuh, bicara, penghayatan, serta kecakapan yang lain. Kemudian yang selanjutnya tugas yang keempat adalah melatih pemain. Di sini tugas yang tak kalah penting yang harus dilakukan oleh seorang sutradara. Beberapa tahap yang harus dilakukan di dalam proses pelatihan adalah latihan membaca teks drama, latihan dengan pembagian peran, latihan blocking atau pengelompokan, latihan acting atau latihan kerja teater, kemudian latihan pengulangan dan pelancaran, kemudian gladi kotor dan gladi bersih. Kemudian materi yang terakhir adalah mekanisme penyutradaraan. Di dalam sebuah pementasan drama sangat diperlukan sebuah organisasi dan mekanisme yang sangat baik dari kepiawaian seorang sutradara agar pelaksanaan pementasan tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pertama ada produser, yang kedua sutradara, penata rias, penata lampu, penata musik, penata publikasi, stage manager atau pimpinan panggung, pengarang, pemain atau pemeran, penata busana, penata pentas, dan dekorasi. Semua elemen tersebut sangat penting di dalam sebuah mekanisme penyutradaraan karena mereka memiliki tugas masing-masing yang sangat berperan di dalam sebuah pementasan untuk menghidupkan suasana atau menghidupkan karakterisasi dari sebuah pementasan itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang penyutradaraan di dalam sebuah pementasan teater modern. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.